warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Alvina dari jurusan Sistem Informasi kelas 6C. Hari ini saya akan melakukan presentasi sebagai tugas mata kuliah Sistem Enterprise. Judul presentasi saya itu adalah studi kasus implementasi ERP pada perusahaan Rolls-Royce. Oke. Yang akan saya bahas di sini ada 6 poin penting. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian singkat dari ERP. Yang kedua, tentang background dari perusahaan Rolls-Royce yang akan kita bahas studi kasusnya. Yang ketiga, masalah apa yang terjadi pada perusahaan Rolls-Royce. Yang keempat, solusi apa yang akan diberikan pada masalah dari perusahaan Rolls-Royce. Yang kelima, seperti apa implementasi ERP pada perusahaan Rolls-Royce. Dan yang terakhir adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari studi kasus perusahaan Rolls-Royce. Yang pertama, ini pembahasan singkat tentang ERP. Nah, jadi ERP itu merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning. Nah, ini merupakan suatu sistem yang sudah terintegrasi yang mendukung aktivitas-aktivitas bisnis inti dari sebuah perusahaan atau organisasi yang meliputi manufacturing, logistik, finansial, akuntansi, penjualan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Nah, jadi ERP ini merupakan sistem yang terintegrasi antara departemen satu dengan departemen yang lainnya. Nah, sebuah sistem ERP itu akan membantu banyak sekali di bagian dalam dari sebuah perusahaan atau organisasi. Misalkan untuk berbagi data dan informasi, pengurangan biaya, dan perbaikan manajemen dari proses bisnis. Karena banyak sekali keuntungan ketika perusahaan menerapkan ERP dalam sebuah perusahaan mereka, maka banyak sekali perusahaan yang menerapkan ERP ini. Salah satunya itu adalah perusahaan Rolls-Royce. Nah, pembahasan yang kedua tentang background dari perusahaan Rolls-Royce. Nah, di sini Rolls-Royce atau yang kita singkat biasanya dengan RR, ini adalah perusahaan global dengan berbagai divisi di lebih dari 14 negara. Nah, perusahaan ini tuh beroperasi di 4 pasar global, ada di kedirgantaraan sipil, kedirgantaraan pertahanan, kekuatan, dan energi. Nah, jadi ketika pada tahun 1996, Rolls-Royce ini menyerahkan 90% dari fungsi IT-nya ke kontraktor yang disebut dengan Electronic Data Service atau IDS. Nah, berarti bahwa IDS ini itu yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi struktur IT-nya yang ada serta menyediakan solusi IT yang memadai untuk kemakmuran masa depan dari perusahaan Rolls-Royce. Nah, di sini masalah dari perusahaan Rolls-Royce adalah dia itu masih menggunakan lebih dari 1.500 sistem warisan atau sistem lama atau mainframe yang nggak akurat ya, terus mahal juga untuk dioperasikan dan sulit dipertahankan. Nah, karena dia masih menggunakan sistem lama, itu bermasalah nih bagi perusahaan Rolls-Royce. Nah, solusinya adalah dengan ERP. Jadi ERP ini tuh telah dicatat selama akhir 1990-an di RR untuk menangani volume data yang diproduksi dan diproses dari akuisisi baru dan pertumbuhan keseluruhan yang dialami oleh perusahaan. Nah, kemudian RR itu memutuskan bahwa SAP atau R3 sebuah platform ERP yang terdiri dari 12 modul fungsional akan diimplementasikan di divisi kedirgantaraan. Nah, jadi RR ini mulai memutuskan dia akan menggunakan ERP. Nah, vendornya itu adalah SAP atau R3 yang memiliki 12 modul seperti itu. Nah, jadi RR ini kan dia memiliki tim IT yang sangat baik dengan strategi implementasi yang layak. Nah, proyek ERP ini terdiri dari tim manajemen spesialis dari IDS yang kemudian menyewa konsultan SAP untuk memberikan bantuan teknis khusus dengan implementasi. Jadi dia menyewa konsultan SAP untuk membantu mereka untuk mengimplementasikan ERP-nya. Nah, tim proyek ERP di RR ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Ada tim budaya, tim bisnis, dan tim teknis. Nah, implementasi ERP pada perusahaan Rolls-Royce itu adalah dirancang menjadi 3 fase. Nah, di mana fase ketiga ini adalah fase implementasi. Fase implementasi ini dibagi menjadi 2 gelombang. Yang gelombang pertama dia memfokuskannya itu untuk mengganti sistem lamanya menjadi sistem yang baru ya. Nah, yang kedua ini dia menerapkan elemen sisa seperti logistik dan sumber daya manusia yang tidak dikonversi sampai gelombang pertama benar-benar berhasil seperti itu.
Nah, dari studi kasus perusahaan Rolls-Royce, pelajaran yang bisa kita ambil itu adalah yang pertama. Nah, dia itu merencanakan proyek perusahaannya itu dengan matang. Jadi kita itu bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus merencanakan dengan matang proyek perusahaan untuk implementasi ERP agar berjalan dengan lancar. Yang kedua, bentuk tim yang solid dan berisi orang-orang yang berpengetahuan luas. Dari sini perusahaan Rolls-Royce ini, tim implementasi dan tim-tim yang lainnya itu adalah tim-tim yang solid dan orang-orangnya itu yang berpengetahuan luas. Dia itu melakukan pelatihan-pelatihan kepada tim-timnya. Terus juga dia menyewa konsultan SAP yang telah berpengalaman dan memiliki wawasan di bidangnya. Terus yang ketiga, jadilah visioner untuk mengadopsi teknologi, metodologi, dan proses baru untuk membawanya ke tingkat berikutnya. Nah, di sini yang terakhir kita akan membahas tentang soal dan jawaban berdasarkan studi kasus dari perusahaan Rolls-Royce. Di sini yang pertama, apa pendapat Anda tentang proyek implementasi ERP dari RR? Apakah mereka memilih strategi implementasi yang tepat? Nah, jadi menurut saya, proyek implementasi ERP ini pada perusahaan Rolls-Royce itu dilakukan udah menggunakan strategi implementasi yang baik dan tepat. Nah, jadi si RR ini tidak main-main ketika membentuk sebuah tim proyek implementasi ERP secara lengkap, karena diisi oleh pihak-pihak yang memahami hal tersebut dan dengan diadakannya pelatihan agar menjadi pribadi yang profesional. Jadi tim-tim yang dibentuk itu merupakan tim-tim ahli yang profesional di bidangnya sehingga dapat mengerjakan pekerjaannya secara maksimal. Nah, selanjutnya proyek tersebut itu juga dilakukan dengan perencanaan yang matang dan sedetail mungkin untuk memahami masalah-masalah apa saja yang mungkin terjadi pada setiap proses bisnis yang berjalan di perusahaan. RR juga berusaha untuk menggali apakah sistem ERP yang ingin diimplementasikan diterima atau tidak oleh pengguna di seluruh perusahaan dan dapat menyediakan fungsionalitas yang sama seperti sistem warisan atau sistem lama sebelumnya atau tidak. Selanjutnya, RR juga berusaha menggali segala informasi dari berbagai sisi baik budaya, bisnis, dan teknis. Seperti itu. Jadi, proyek implementasi RR ini udah baik, udah tepat, karena diisi dengan tim yang profesional, terus perencanaan yang matang. Dia juga melakukan penggalian informasi dari berbagai aspek seperti itu. Yang kedua, faktor penentu keberhasilan strategi implementasi RR dan peran SME atau UMKM dalam proyek. Nah, jadi menurut saya dari perusahaan RR ini dapat disimpulkan ada beberapa faktor penentu keberhasilannya. Nah, faktor penentu keberhasilan dari strategi implementasi ERP pada perusahaan RR itu saya bagi menjadi 4. Yang pertama, ada proses bisnis yang matang. Yang kedua, manajemen perubahan yang baik dari sistem lama ke yang baru gitu. Yang ketiga, komitmen manajemen mulai dari level manajemen sampai user system. Dan yang keempat, perubahan budaya organisasi. Nah, yang pertama itu proses bisnis yang matang. Jadi perusahaan ini tuh memiliki perencanaan yang baik untuk menjalankan proyek implementasi sistem ERP. Jadi mereka juga membentuk tim proyek masing-masing bagian memiliki fungsi untuk menggali masalah-masalah terkait aspek budaya organisasi pada saat menggunakan sistem lama, aspek bisnis dan aspek teknis. Jadi tim-tim mereka tuh kan dibagi menjadi 3 tim, ada tim bisnis, tim teknis sama tim organisasi, dan itu tuh untuk menggali masalah-masalah terkait aspek tersebut dari sistem lama. Terus juga dia tuh menggait vendor yang tadi SAP yang bertanggung jawab untuk mengawasi struktur IT yang ada serta menyediakan solusi IT yang memadai untuk kemakmuran masa depan perusahaan. Dia juga menyewa konsultan SAP untuk berjalannya ERP sesuai dengan tujuan mereka. Terus yang kedua itu ada manajemen perubahan yang baik. Jadi RR ini tuh menyelaraskan kebutuhan bisnis dan IT mereka agar dapat berjalan beriringan mencapai tujuan perusahaan yang diharapkan. Jadi kebutuhan bisnis dan IT mereka itu selaras untuk mencapai perusahaan yang diharapkan. Nah, tim implementasi ERP itu solid dan berpengetahuan luas sehingga dapat mengantisipasi masalah selama implementasi sambil mengedepankan strategi. Tim ERP di RR dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori: budaya, bisnis, dan teknis. Nah, seperti itu. Terus yang
ketiga itu komitmen manajemen, mulai dari level manajemen sampai user system. Dan di sini RR itu berkomitmen dengan cara membuat tim implementasi ERP yang diisi oleh orang yang berwawasan di dalamnya. Nah, jadi tim implementasi ERP ini tuh solid dan berpengetahuan luas yang dapat mengantisipasi masalah selama implementasi sambil mengedepankan strategi. UKM berperan sebagai orang yang memberikan pengetahuan untuk menanamkan aturan bisnis, input untuk antarmuka, dan desain laporan. Pakar materi pelajaran juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bisnis requirement ditempatkan dalam desain, dibangun, dan sistem diuji agar berjalan dengan maksimal. UKM ini juga memberikan koordinasi dan fasilitas komunikasi antara tim proyek dan organisasi. UKM juga memberikan kepemimpinan dan keahlian fungsional dalam mendukung implementasi dengan pengetahuan khusus dalam satu atau lebih proses bisnis. Jadi dia itu berkomitmen ya, manajemennya dari tahap awal sampai tahap akhir bertanggung jawab sekali untuk mengawasinya. Terus yang ketiga, perubahan budaya organisasi. Dari sini untuk menaklukkan tantangan yang disajikan, jadi per tim itu dia memiliki tantangannya masing-masing. Tim teknis, tim budaya, tim bisnis itu punya tantangan masing-masing. Di sini untuk menaklukkan tantangan itu, RR memiliki tim IT yang sangat baik dengan strategi implementasi yang layak. Proyek ERP terdiri dari tim manajemen spesialis dari IDS yang kemudian menyewa konsultan SAP untuk memberikan bantuan teknis khusus dengan implementasi. Jadi perubahannya itu dari sistem yang lama kemudian menyewa konsultan SAP untuk memberikan bantuan teknis khusus dengan implementasi. Terus di sini yang ketiga, yang terakhir, saran yang dapat diberikan kepada tim teknis RR tentang pendekatan mereka tentang migrasi sistem warisan dengan perangkat lunak SAP. Saran saya yang dapat saya berikan itu adalah tim-tim yang ada, tim teknis juga, dia harus mencari tahu apakah SAP yang digunakan sesuai dengan kondisi proses bisnis perusahaan. Jadi harus disesuaikan juga, vendornya itu harus sesuai dengan kondisi perusahaan. Terus tim implementasi juga harus tetap solid dan meningkatkan pengetahuan mereka agar segala masalah yang mungkin terjadi pada saat implementasi dapat diatasi. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.